Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Selvi Sentia, dosen pengampu mata kuliah Perlindungan Masyarakat dan Ketertiban Umum. Nah, teman-teman, pada segmen kali ini saya akan menjelaskan tentang perangkat daerah dalam menegakkan peraturan dan penyelenggaraan ketertiban umum. Nah, jadi teman-teman, perangkat daerah dalam ketertiban umum dan perlindungan masyarakat itu adalah Satpol PP. Nah, kemudian di dalam Satpol PP juga itu dibagi lagi, ada yang namanya PPNS dan Satuan Perlindungan Masyarakat. Jadi perangkat daerahnya itu Satpol PP, tetapi ada bagian-bagian lagi selain Satpol PP. Ada PPNS dan ada Satlinmas. Nah, ini ada 3 ya teman-teman, perangkat atau penyelenggara dari ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Nah, nanti kita akan bahas apa itu Satpol PP. Nah, Satpol PP itu adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Polisi Pamong Praja. Jadi dalam Satpol PP itu kebagi 2 teman-teman. Ada Satuan Polisi Pamong Praja dan Polisi Pamong Praja. Nah, kita bisa bedakan kalau Satuan Polisi Pamong Praja itu atau yang disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan perda daerah dan peraturan kepala daerah menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Jadi Satuan Polisi Pamong Praja itu adalah perangkat daerahnya. Kalau Polisi Pamong Praja atau disebut juga dengan Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah menyelenggarakan ketertiban dan ketentraman serta perlindungan masyarakat. Jadi harus bisa membedakan ya, apa itu Satuan Polisi Pamong Praja, apa itu Polisi Pamong Praja. Kalau Satuan Polisi Pamong Praja itu teman-teman adalah perangkatnya. Kalau Polisi Pamong Praja itu adalah anggota dari Satpol PP sendiri. Nah, anggota Satpol PP itu adalah pegawai negeri sipil teman-teman, yang mempunyai tugas yang pertama itu menegakkan perda dan perkada, kedua menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, dan yang ketiga menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Oke, selanjutnya untuk pembentukan organisasi Satpol PP di setiap provinsi atau kabupaten atau kota itu dibentuk Satpol PP untuk menegakkan perda dan perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Kemudian Satpol PP provinsi dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah provinsi. Kemudian Satpol PP juga yang ada di kabupaten atau kota dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada bupati kota melalui sekretaris daerah kabupaten kota. Jadi kita dapat simpulkan, jadi Satpol PP itu ada yang berada di tingkat provinsi, ada yang berada di tingkat kabupaten atau kota. Kalau Satpol PP yang berada pada tingkat provinsi itu bertanggung jawabnya kepada gubernur melalui sekretaris gubernur. Kalau Satpol PP yang ada di kabupaten atau kota itu bertanggung jawabnya kepada bupati melalui sekretaris daerah kabupaten atau kota. Nah, itu teman-teman. Kemudian apa saja sih tugas dari Satpol PP? Tadi yang pertama sudah kita bahas bahwasanya tugas dari Satpol PP itu ada 3. Yang pertama itu penegakan perda dan perkada, kemudian yang kedua penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat, kemudian yang ketiga itu menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Nah, di dalam 3 fungsi itu terbagi-bagi lagi kegiatan-kegiatan dalam tugas Satpol PP. Kita bahas yang pertama dulu, tugas Satpol PP dalam menegakkan perda dan perkada. Apa saja sih kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Satpol PP dalam menyelenggarakan tugas penegakan perda dan perkada? Yang pertama itu ada melakukan tindakan justisi, kemudian menjadikan saksi dalam penyidikan. Jadi Satpol PP itu apabila ada
yang melanggar Perda itu akan melakukan penyidikan terhadap si pelanggar. Kemudian yang ketiga menjadi saksi dalam persidangan. Nah, tadi kan selain melakukan penyidikan, Satpol PP juga dilibatkan menjadi saksi nanti di persidangan. Yang tadi melanggar Perda itu akan disidang di pengadilan dan Satpol PP menjadi salah satu dari saksi di persidangan. Kemudian melakukan tindakan non-justisi. Yang kelima mengikuti sosialisasi Perda atau peraturan kepala daerah. Jadi apabila sebuah daerah membentuk sebuah Perda atau Perkada, nah Satpol PP itu bertugas untuk mensosialisasikan Perda tersebut. Contoh di suatu daerah itu membentuk suatu Perda tentang COVID. Nah, tugas Satpol PP itu adalah mensosialisasikan Perda tentang COVID tersebut, bagaimana pencegahannya dan lain-lain. Otomatis nanti sosialisasinya Satpol PP itu terjun ke masyarakat, memberikan edukasi, memberikan informasi bagaimana sih pencegahan COVID apabila hal tersebut muncul. Kemudian yang keenam, melakukan analisis aspek sanksi dalam penegakan Perda. Kemudian yang ketujuh, mengikuti penyusunan Perda peraturan kepala daerah. Jadi Satpol PP itu dilibatkan teman-teman dalam penyusunan Perda dan Perkada. Kemudian yang kedelapan, mengevaluasi permasalahan penegakan Perda dan Perkada. Jadi Satpol PP tadi dimulai dari perencanaan atau penyusunan Perda, kemudian penyuluhannya atau sosialisasi Perda, sampai kepada evaluasi permasalahan penegakan Perda, itu Satpol PP dilibatkan dalam kegiatan tersebut. Nah, itu adalah tugas Satpol PP, di mana Satpol PP itu harus menegakkan Perda dan Perkada. Kemudian yang kedua, tugas Satpol PP yaitu menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman. Ini ada 7 kegiatan. Yang pertama itu ada deteksi dan cegah dini. Artinya di sini Satpol PP harus melakukan kegiatan supaya hal yang tidak diinginkan atau hal yang mempengaruhi ketentraman masyarakat itu akan muncul. Maka di sini Satpol PP harus melakukan deteksi dini atau disebut juga dengan cegah dini. Kemudian yang kedua, pembinaan dan penyuluhan. Nah, di sini tugas Satpol PP itu memberikan pembinaan dan penyuluhan hal-hal apa saja yang harus dilakukan masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman. Kemudian yang ketiga, patroli. Artinya di sini kegiatan Satpol PP itu memantau kegiatan masyarakat sekitar supaya tidak terjadi kegaduhan dan lain-lain. Kemudian yang keempat itu ada pengamanan. Contoh pengamanan di sini Satpol PP melakukan pengamanan terhadap kegiatan yang difikirkan itu kegiatan yang sangat penting untuk diamankan. Contohnya pemilu. Nah, dalam pemilu di sini Satpol PP itu bertugas untuk mengamankan TPS gitu. Kemudian yang kelima, pengawalan. Maksudnya di sini adalah tugas Satpol PP itu melakukan pengawalan PPIP, contoh atau pejabat-pejabat penting negara. Kemudian yang keenam, penertiban. Di sini penertiban hal-hal yang harus dilakukan Satpol PP yaitu contoh dalam penertiban jalan, salah satunya Satpol PP itu harus menertibkan PKL yang berjualan di pinggir jalan. Nah, kemudian yang ketujuh itu ada penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa. Jadi apabila ada masyarakat yang unjuk rasa, Satpol PP ini bertugas untuk mengendalikan hal tersebut atau kegiatan unjuk rasa tersebut supaya tidak menjatuhi korban dari kegiatan unjuk rasa tersebut. Nah, kemudian
tugas Satpol PP yang ketiga yaitu menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Nah, dalam menyelenggarakan perlindungan masyarakat ini adalah melibatkan masyarakat, di mana di sini Satpol PP itu dibantu oleh Satlinmas. Nah, Satlinmas itu adalah satuan perlindungan masyarakat yang berada di kecamatan atau di desa. Next. Nah, kemudian fungsi Satpol PP yang pertama itu menyusun program penegakan perda dan perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman sedang melakukan perlindungan masyarakat. Kemudian fungsi yang kedua melakukan kebijakan penegakan perda dan perkada. Ketiga, melakukan koordinasi penegakan perda dan perkada. Keempat, melakukan pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan atas pelaksanaan perda dan perkada. Dan yang kelima, melakukan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan kepada daerah. Oke, kemudian wewenang Satpol PP yang pertama itu melakukan tindakan penertiban non-justisial terhadap warga, masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda dan perkada. Kemudian yang kedua, menindak warga masyarakat yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Yang ketiga, melakukan tindakan penyidikan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran. Yang keempat, melakukan tindakan administratif terhadap warga, masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda dan perkada. Nah, oke, selanjutnya sumber daya manusia Satpol PP. Anggota Satpol PP itu adalah PNS apabila memenuhi persyaratan. Jadi Satpol PP itu teman-teman adalah pegawai negeri sipil. Nah, kemudian Satpol PP itu terdiri dari yang pertama itu ada pejabat pimpinan tinggi pertama, kemudian pejabat administrator yang terdiri dari pejabat administrator, pejabat pengawas, dan pejabat pelaksana. Kemudian yang ketiga pejabat fungsional Pol PP. Nah, Pol PP wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar. Untuk pejabat fungsional dan pejabat PPNS wajib mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dalam negeri. Nah, jadi intinya teman-teman, Satpol PP itu adalah PNS, tetapi dalam halnya itu kalau menjadi PNS itu harus memenuhi persyaratan menjadi CPNS. Dan untuk jabatan PPNS, artinya Satpol PP itu bisa menjadi PPNS itu harus mengikuti pelatihan dan uji untuk lulus pendidikan sebagai PPNS. Oke, nah ini ada kewajiban pemerintah daerah. Yang pertama itu memenuhi hak pegawai negeri sipil Satpol PP. Ya sama dengan PNS-PNS yang lainnya, Satpol PP itu memiliki hak pegawai negeri sipil. Yang pertama itu ada jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan, jaminan kematian, bantuan hukum, dan lain-lain. Kemudian juga mempunyai hak pengembangan kompetensi. Kemudian mempunyai hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kedua, menyediakan sarana dan prasarana minimal Satpol PP. Jadi pemerintah itu wajib menyediakan sarana prasarana bagi Satpol PP, antara lain yaitu peralatan operasional, kemudian gedung kantor, kendaraan operasional, perlengkapan patroli, perlengkapan penegakan perda dan perkada, dan lain-lain. Jadi dalam hal ini pemerintah daerah itu wajib untuk melengkapi atau menyediakan sarana prasarana untuk Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya. Kemudian yang ketiga, melakukan pembinaan teknis operasional, di mana di sini kewajiban pemerintah daerah itu adalah pembinaan etika profesi, koordinasi Satpol PP, pengembangan pengetahuan dan keterampilan, peningkatan kualitas pelayanan Satpol PP, peningkatan kapasitas kelembagaan. Nah, contohnya yaitu pemerintah daerah itu melakukan suatu atau disebut dengan pelatihan atau BIMTEK. Untuk apa? Untuk meningkatkan kapasitas atau kompetensi dari Satpol PP. Nah, itu teman-teman kewajiban pemerintah daerah kepada Satpol PP. Yang pertama tadi ada hak-haknya Satpol PP, mulai dari jaminan kesehatan, kematian, dan lain-lain. Kemudian pemerintah daerah juga berkewajiban untuk
menyediakan sarana prasarana untuk Satpol PP dalam menyelenggarakan tugasnya. Kemudian yang ketiga itu pemerintah daerah wajib melakukan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas atau kompetensi dari Satpol PP. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa dalam menyelenggarakan tugas perlindungan masyarakat, Satpol PP itu dibantu oleh Satlinmas. Kita lihat sih apa itu yang dimaksud dengan Satlinmas. Nah, jadi Satlinmas atau disebut juga dengan Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut dengan Satlinmas adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di kelurahan atau yang ada di desa yang dibentuk oleh lurah atau kepala desa untuk melaksanakan linmas. Nah, jadi Satlinmas ini adalah satuan perlindungan masyarakat yang berada di desa ataupun kelurahan yang dibentuk oleh lurah ataupun kepala desa. Nah, kalau anggota Satlinmas adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan dan secara sukarela turut serta dalam kegiatan. Nah, jadi anggota Satlinmas itu adalah orang di mana yang menjadi anggota Satlinmas itu adalah yang berdomisili di daerah tersebut atau di desa tersebut atau di kelurahan tersebut. Dan untuk menjadi anggota Satlinmas itu adalah sukarela dari diri kita sendiri. Oke, kemudian ada perangkat daerah dalam menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum itu ada juga PPNS. Nah, tadi sudah sempat disebutkan bahwa PPNS ini adalah anggota Satpol PP juga. Namun dalam hal ini PPNS ini harus mengikuti pendidikan, pelatihan dan ujian untuk menjadi PPNS. Baru Satpol PP itu bisa lulus menjadi PPNS. Oke, apa sih yang dimaksud dengan PPNS? Jadi PPNS itu adalah penyidik pegawai negeri sipil atau selalu disingkat dengan PPNS gitu, yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan penegakan perda, Satpol PP bertindak selaku koordinator PPNS. Dilakukan pemerintah daerah. Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan perda dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu dapat pula ditunjuk PPNS yang terdiri atas unsur PPNS Satpol PP dan PPNS perangkat daerah lain yang dilakukan oleh Kepala Satpol PP. Nah, jadi intinya teman-teman, PPNS itu bisa terdiri dari Satpol PP itu sendiri ataupun PPNS yang ada di perangkat daerah lain. Nah, tugas PPNS itu adalah menyelidiki atau menjadi penyidik bagi orang yang melanggar perda dan perkada. Nah, itu teman-teman. Jadi perangkat daerah dalam menyelenggarakan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat itu ada 3. Tadi Satpol PP, kemudian ada Satlinmas dan ada PNS. Nah, itu teman-teman, sekian pembelajaran kali ini tentang perangkat daerah dalam menyelenggarakan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.